Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syifa Rahmatul Muminah dengan NIM 402241111. Tujuan video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran IPS SD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dan juga mendemonstrasikan media ajar yang saya gunakan pada materi keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia bab 7 fase B atau kelas 4 dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran atau 2 kali 35 menit. Tujuan dari pembelajaran materi ini yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia dengan pencocokan pada media ajar dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menceritakan kembali atau menjelaskan kembali tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik mampu mencocokkan dari kebudayaan yang ada di Indonesia kepada daerah yang dituju atau daerah yang memiliki kebudayaan tersebut. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia dulu ya. Nah, kebudayaan ini adalah cara hidup ataupun pola hidup yang dilakukan dan dimiliki oleh seseorang serta nantinya akan diturunkan kepada generasi berikutnya ataupun generasi selanjutnya. Di Indonesia ini memiliki banyak sekali keberagaman kebudayaan. Selain dari budaya asli Indonesia, karena letak Indonesia yang strategis, di zaman dulu kan Indonesia itu kan sebagai jalur perdagangan yang sangat strategis ya teman-teman. Jadi Indonesia ini memiliki keberagaman budaya yang juga terkadang campur dari negara lain seperti negara India, negara Tiongkok, dan juga negara Arab. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kekayaan keberagaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Yang pertama ada suku bangsa. Suku bangsa itu apa sih? Jadi, suku bangsa itu adalah sekelompok orang yang memiliki suatu ciri khas tertentu yang nantinya bisa dibedakan dengan sekelompok orang lainnya. Jadi misalnya satu serumpun ini bisa dibedakan dengan serumpun yang lain karena serumpun satu ini memiliki suatu ciri khas yang tertentu. Salah satu contoh suku bangsa yang ada di Indonesia itu seperti yang pertama ada di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu ada suku Jawa. Selanjutnya yang ada di Bandung, misalnya yang ada di Jawa Barat ya, itu ada suku Sunda. Nah, yang kedua ini ada makanan khas. Seperti yang sudah teman-teman tahu ya, makanan itu kan suatu hidangan yang bisa dimakan oleh kita. Jadi, setiap daerah itu juga memiliki makanan ataupun hidangan yang menjadi ciri khas daerah itu sendiri. Contohnya apa ya? Contohnya misalnya rendang. Rendang itu salah satu contoh makanan khas dari Sumatera Barat. Nah, selanjutnya itu ada pakaian daerah. Pakaian daerah ini kenapa sih ada berbeda-beda pakaian yang ada di setiap daerah di Indonesia? Nah, fungsi dari pakaian daerah atau pakaian khas, ciri khas yang menjadi suatu daerah itu adalah menjadi identitas. Misalnya kebaya itu kan dari Jawa Tengah ya. Nah, kalau kita ke suku lain, kita menggunakan kebaya, jadi suku lain itu bisa tahu, oh itu tuh dari orang Jawa Tengah itu, gitu. Nah, untuk selanjutnya itu ada upacara adat. Ya, upacara adat ini adalah suatu warisan yang
diluruskan, yang diteruskan oleh nenek moyang kita, dan juga terkadang masih ada yang sangat kental. Indonesia, sebagian masyarakat itu ada yang masih mempertahankan dengan sangat kental. Itu juga menjadi salah satu ciri khas daerah di Indonesia. Nah, selanjutnya ada rumah adat. Rumah adat itu kenapa di Indonesia memiliki rumah adat ya? Yang pertama, karena itu letaknya di Indonesia yang berbeda-beda ya. Letak infografisnya di Indonesia yang berbeda-beda. Jadi, posisi di Jawa Tengah itu tidak sama dengan posisi di Papua. Nah, salah satu contoh dari rumah adat itu sepertinya misalnya rumah joglo. Rumah joglo itu kan dari Jawa Tengah. Terus ada rumah panjang. Rumah panjang itu dari Kalimantan Barat. Nah, selanjutnya itu ada senjata tradisional. Wah, ternyata senjata juga ada ciri khasnya ya. Jadi tidak serta-merta ini tuh peso. Peso itu dari sini gitu. Peso itu punya kita semua. Nah, terkadang ada senjata yang menjadi ciri khas dari suatu daerah. Jadi, kenapa sih ada senjata? Senjata itu dulunya itu nenek moyang kita kalau berburu, kalau mencari makan, mencari mangsa itu pakainya senjata. Nah, contoh senjata tradisional itu ada keris ya. Seperti yang sudah teman-teman tahu kan, keris itu kan ada keris itu dari Jawa Tengah. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada lagu daerah. Nah, lagu daerah ini menjadi ciri khas karena di setiap daerah juga memiliki lagu yang berbeda-beda. Lagunya ini biasanya menggunakan bahasa dari daerah itu sendiri. Misalnya cublak-cublak suweng ya, itu kan pakainya bahasa Jawa. Berarti itu lagu daerah Jawa. Terus contoh lain ada apuse. Kalian tahu apuse kan? Apuse itu menggunakan bahasa Papua. Berarti itu lagu daerah berasal dari Papua. Begitu. Selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan media ajar yang saya gunakan untuk memperkuat pengetahuan peserta didik. Ya, selanjutnya ada media ajar yang saya gunakan untuk memperkuat pengetahuan peserta didik. Jadi di sini saya menggunakan peta ya, sudah saya siapkan. Di sini ada peta keberagaman budaya 38 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, dalam satu peta ini saya sudah memberikan tanda panah seperti ini. Ini itu dari suatu daerah yang nantinya kita akan cari tahu kira-kira ada kebudayaan apa saja ya di daerah itu begitu. Di sini saya sudah menyediakan 38 provinsi. Ada DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, pokoknya dari Sabang sampai Merauke ya. Di sini Papua juga ada. Nah, selanjutnya saya menyediakan lembaran seperti ini yang nantinya saya akan membagikan kepada peserta didik. Jadi masing-masing satu peserta didik itu akan mendapatkan provinsi yang berbeda dengan peserta didik yang lain. Di dalamnya ini terdapat daerah ya, nama daerah yang nantinya akan dituju seperti ini. Ada daerah Banten misalnya, di sini ada juga Jawa Barat. Di sini ada Jawa Barat. Nah, saya menyediakan gambar dari rumah adat seperti ini. Nah, ini rumah adat. Nanti peserta didik bisa mengisi nama rumah adat dari Jawa Barat itu apa gitu. Di sini ada kolom titik-titiknya. Selanjutnya saya juga menuliskan suku ya, teman-teman. Di sini ada suku. Nah, suku nanti bisa ditulis di sini. Suku dari Jawa Barat itu suku apa gitu. Terus juga ada baju adat, ada makanan khas dari Jawa Barat, dan juga ada tarian dari Jawa Barat. Jadi teman-teman peserta didik itu bisa mengisi mengenai
kebudayaan yang ada di suatu daerah yang dituju. Saya juga menyediakan tabel. Nah, di sini itu ada tabel informasi dari kebudayaan daerah yang ada di Indonesia. Di sini juga ada 38 provinsi ya. Jadi nanti teman-teman mencocokkan, peserta didik bisa mencocokkan antara Jawa Barat. Di sini nanti kita cari Jawa Barat itu nomor berapa. Ternyata Jawa Barat itu nomor 13. Kemudian kita itu cari informasi dari rumah adat. Rumah adat dari Jawa Barat itu ada rumah kasepuhan seperti ini. Terus ada sukunya itu suku Sunda seperti itu ya. Di sini sudah ada kolom informasinya. Saya contohkan satu ya. Jadi peserta didik mengisi ini. Nah, misalnya di sini sudah terisi. Kemudian peserta didik menggunting pinggiran dari pola-pola yang sudah saya buat. Nah, seperti ini. Dadah. Ini tuh sudah digunting dengan rapi ya. Kemudian peserta didik bisa melipat sesuai dengan ini lekukan atau garis yang disekat-sekat ini. Misalnya seperti ini. Seperti ini. Membentuk kubus ya. Kubus. Seperti ini. Ya, terlipat seperti ini. Kemudian, tadi kan saya mendapat Jawa Barat ya, teman-teman. Nah, saya cari nih di peta ini. Kira-kira Jawa Barat itu sebelah mana ya letaknya? Sebelah mana ya? Ternyata Jawa Barat itu ada di sini, teman-teman. Jadi, nanti saya tempelkan ke sini. Kalau teman-teman nanti peserta didik itu menempelkan menggunakan lem ya atau double tip. Tapi karena ini saya percobaan, jadi saya contohkan menggunakan jarum. Ini Jawa Barat. Jadi nanti setiap masing-masing peserta didik itu kan mendapatkan satu provinsi ya. Nanti ditempel sehingga semuanya penuh. Jadi teman-teman, kesimpulan pada materi keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia ini adalah ternyata Indonesia itu memiliki banyak sekali keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia ya. Tentunya kita sebagai anak Indonesia harus dan patut bangga terhadap identitas kita sebagai anak dan generasi bangsa Indonesia. Karena banyaknya keberagaman budaya yang ada di Indonesia, di mana di setiap daerahnya itu pasti berbeda-beda, maka kita juga sebagai anak dan sebagai generasi bangsa Indonesia itu patut menanamkan sikap menghormati dan menghargai terhadap kebudayaan di daerah lain. Refleksi singkat dari pembelajaran ini yaitu pembelajaran yang saya ampu itu kan memuat banyak sekali materi ya, yang mungkin tidak hanya nantinya dipahami oleh peserta didik satu persatu dalam waktu singkat, sehingga materi yang banyak itu membutuhkan cukup waktu yang sangat lama.
Akan tetapi dengan saya menggunakan satu persatu, satu peserta didik mendapatkan satu kebudayaan dari satu daerah, itu menjadi mengefektifkan manajemen waktu yang menjadi waktu itu lebih singkat. Mungkin hanya itu video materi dan juga demonstrasi media ajar yang saya gunakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Makasih ya udah nonton.